sayyidul khalqi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan segenap jiwa raga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk untuk mengagungkan tauhid keesaannya. Memohon pertolongan darinya, meminta ampun atas dosa-dosa dan kekhilafan kita kepadanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang selalu berzikir mengingat Allah, bersyukur atas nikmat Allah, dan berupaya meningkatkan kualitas ibadah penghambaan diri kita kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga tercinta beliau, kepada para istri dan seluruh sahabat beliau, dan semoga juga sampai kepada kita semua sebagai umat beliau yang terus berupaya meniti keteladanan dan jalan yang dituntunnya hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan kita. Di dunia kita menjalankan ujian, sementara di akhirat kita memetik hasil dan panen manisnya. Di dunia setiap hamba menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena memang kehidupan dunia adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan perhiasan dunia ada di kehidupan ini juga untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Apa bentuk ujian? Sebagian orang berpikir bahwa ujian itu hanya kesulitan. Padahal kenikmatan pun akan menjadi ujian. Kondisi suka, senang, bahagia juga ujian. Bukan hanya ketika kita berduka, ketika kita sedih atau susah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam sebuah ayatnya yang mulia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami, kata Allah, menguji kalian dengan keburukan ataupun kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada Dia sajalah kalian semua akan kembali. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarilah selalu di setiap keadaan kita bahwa kita ini sedang diuji. Dan seorang mukmin selalu saja membuat takjub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa membuat takjub Rasulullah? Iya, karena seorang mukmin dengan keimanannya dia senantiasa berada dalam dua kondisi. Kondisi pertama, dia bersyukur atas nikmat. Kondisi kedua, dia bersabar saat diuji dengan musibah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara dzalika khairul lah. Wa in asabathu dharra'u sabara dzalika khairul lah." Kata Nabi SAW, sangat menakjubkan kondisi seorang mukmin. Sungguh kondisinya itu selalu baik. Apabila
ia mendapatkan kegembiraan, maka dia bersyukur. Itulah yang terbaik baginya. Dan bila ia diuji dengan kesulitan, musibah, maka ia bersabar. Itulah pula yang terbaik baginya. Maka tidak ada pilihan kondisi ketiga. Kalau bukan kita berbahagia, kemudian kita mensyukurinya, maka berarti kita sedang susah dan kita harus bersabar menghadapinya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami di kesempatan singkat kali ini mengingatkan kepada kita semua bahwa di antara sekian banyak bentuk ujian kita di kehidupan dunia ini adalah ujian rumah tangga. Ujian bersama pasangan hidup kita. Bagi seorang laki-laki berarti bersama istrinya, atau bagi seorang wanita muslimah berarti bersama suaminya. Di antara ujian di kehidupan dunia ini adalah ujian kebersamaan dengan pasangan hidup. Dan kita sama-sama tahu bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang merupakan kebaikan bagi seorang hamba di kehidupan dunia sebelum nanti di akhirat kecuali telah dikonsepkan sedemikian indah di dalam Islam. Ada pada ayat atau terdapat dalam hadis. Karenanya dengan yakin sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa agama Islam dengan semua konsep tuntunan beragama adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku penuhi bagi kalian nikmatku dan aku telah ridhai Islam sebagai agama kalian. Subhanallah. Bukan hanya diridhai sebagai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Islam adalah agama yang memiliki kesempurnaan absolut, bukan relatif. Bukan sempurna hanya bagi sebagian sudut pandang, tapi di semua sudut pandang. Siapapun yang memandangnya, Islam adalah agama yang indah lagi sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kesempurnaan tersebut. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa ujian kehidupan kita salah satunya adalah saat kita bersama dengan pasangan hidup kita, bersama suami atau istri kita. Sementara kita bertanya-tanya solusi terbaik apa yang bisa kita tempuh agar kita bisa menghadapi ujian itu sebaik mungkin. Maka jawabannya adalah tidak ada yang lebih baik memberikan solusi konkret, implementatif di kehidupan kita saat kita diuji bersama pasangan hidup kita, kecuali konsep Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam tuntunan sunnahnya yang mulia. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa kita ingat bahwa kita menikah bukan hanya sekedar untuk, ya bagaimana lagi Ustadz, saya sudah cukup harta, saya sudah cukup usia, saya merasa saya sudah matang, maka saatnya saya berkeluarga. Bukan hanya karena itu. Atau karena status sosial. Ya, yang lain sudah pada nikah, masa saya belum? Tidak. Islam menjadikan pernikahan bahkan sebagai sebuah ibadah. Karena ibadah maka dituntun sedemikian indah dan sempurna. Sebagaimana kesempurnaan Islam secara keseluruhan. Mulai dari apa yang sejatinya mendorong manusia untuk menikah, bagaimana tuntunan mencari pasangan, bagaimana saat sudah klik dengan seorang calon pasangan, kemudian diajukanlah sebuah lamaran atau pinangan, kemudian disepakati tanggal tertentu, terjadilah akad pernikahan, kemudian walimah, ada malam pertama, hak dan kewajiban masing-masing dari pasangan suami istri, tatkala mereka dianugerahi anak, menjadi orang tua, dan seterusnya. Dan salah satu di antara hikmah pernikahan adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah ayat. Ayat ini sering kita lihat tertuang di dalam kartu undangan pernikahan ya. Atau kalau sekarang undangan pernikahan itu by medsos, maka kita dapatkan ayat yang akan saya bacakan sebentar lagi ini
biasanya disebutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu di antara sekian hikmah besar sebuah pernikahan dalam konsep agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa dijadikan berpasang-pasangan? Untuk apa ada konsep pernikahan sehingga yang satu berpasangan dengan yang lain? Litaskunu ilaiha. Agar kalian mendapatkan kedamaian, sakinah pada pasangan hidup kalian. Maka salah satu hikmah pernikahan adanya sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bukan hanya sekedar sakinah, bukan hanya sekedar kedamaian dan ketentraman, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pernikahan akan menjadikan setiap pasangan itu satu sama lain mendapatkan cinta, mawaddah, warahmah, dan kasih sayang. Subhanallah. Di antara sekian banyak pernikahan, sekian banyak hikmah pernikahan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam satu ayat sekaligus tiga hikmah. Agar setiap pasangan suami istri mendapatkan kedamaian, ketentraman bersama pasangannya. Tidak hanya sekedar kedamaian, ketentraman bersama pasangan, tapi lebih daripada itu ada rasa cinta dan kasih sayang. Maka izinkan saya mengingatkan bahwa kasih sayang dan cinta itu bukan semata-mata buah manis hasil jerih payah pasangan suami istri untuk saling memahami, saling melengkapi, saling berkasih sayang. Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang menjalankan pernikahan sesuai dengan konsep tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun demikian, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah di mana saja berada, pernikahan dalam perjalanannya pasti menemui gelombang dan ombak. Terkadang gelombang itu landai, ya biasa saja. Tapi terkadang gelombang itu adalah gelombang ombak. Terkadang ombaknya besar, terkadang ombaknya sangat besar. Itu sesuatu yang lumrah terjadi pada setiap pasangan suami istri. Terkadang seorang wanita sedang mengalami kondisi emosional yang labil, maka ternyata berdampak pada komunikasinya bersama suami. Demikian pula ketika seorang suami sedang menghadapi sesuatu di dalam perjalanan hidupnya, maka kemudian akibat komunikasi yang kurang baik, maka terdampaklah dampak yang negatif pada istrinya. Sikapnya kepada istrinya menjadi berbeda dan demikian seterusnya. Maka izinkan kami untuk sekedar mengingatkan bahwa kesempurnaan di kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang mustahil. Maksudnya bagaimana? Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan itu Allah anugerahkan kepada yang Allah kehendaki. Adapun kita sebagai para suami misalnya, kita tidak sempurna. Ada banyak kekurangan di sana sini. Demikian pula seorang istri, seorang wanita juga tidak sempurna. Sebagaimana seorang istri di dunia ini bukanlah bidadari yang suci, yang bersih dari catatan dosa dan kekurangan, demikian pula seorang suami tidak luput dari catatan-catatan negatif karena dia memang bukan malaikat. Ketika pertengkaran terjadi, misunderstanding, miscommunication terjadi, seakan-akan kemudian ada benturan yang sedemikian keras. Biasanya syaitan menggoda. Di antara bentuk bisikan godaan syaitan adalah, kenapa saya menikah sama dia? Wanita yang cerewet,
Cantiknya juga biasa saja, apalagi sekarang sudah mulai kelihatan keriput di sana sini, kantung matanya sudah semakin besar. Atau sebaliknya, yang digoda oleh syaitan adalah si istri. Ternyata suamiku biasa saja, tidak hebat-hebat amat. Kemudian mulai dibanding-bandingkan dengan pasangan orang lain, yang kemudian berlaku di sana seperti pepatah dalam bahasa Indonesia, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Akhi, ukhti, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah. Ingatlah bahwa pasangan suami istri dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu sama lain melengkapi. Bahkan dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa peran suami kepada istrinya sama seperti peran istri kepada suaminya. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para istri adalah libas. Dalam bahasa Arab, libas artinya pakaian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Hunna," mereka para istri, "libasul lakum," adalah pakaian bagi kalian wahai para suami. "Wa antum," dan kalian wahai para suami, "libasul lahunna," pakaian bagi mereka para istri. Subhanallah. Jadi seorang laki-laki adalah pakaian bagi istrinya, seorang wanita adalah pakaian bagi suaminya. Peran yang sama Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam ayat ini. Kalau kita buka berbagai literasi tafsir, maka kita akan dapatkan hikmah di balik disebutkannya sebuah analogi berupa pakaian bagi setiap pasangan suami istri. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Kenapa dianalogikan dengan libas alias pakaian? Dijelaskan oleh para ulama seperti dalam tafsir At-Tabari, karena pakaian itu bisa menutupi kekurangan yang ada di dalam tubuh. Kalau kita mengalami sesuatu yang kita tidak suka dilihat oleh orang lain, maka kecenderungan kita adalah menutup bagian tersebut dengan pakaian. Maka seorang suami menutup kekurangan yang ada pada istrinya, seorang istri menutup kekurangan yang ada pada suaminya. Itulah konsep libas yang Allah Subhanahu wa taala setarakan antara suami dan istri, satu sama lain terhadap pasangannya. Demikian pula di antara hikmah disebutkannya analogi libas alias pakaian, karena pakaian itu berfungsi seperti lihaf, selimut yang menghangatkan. Maka seorang suami menghangatkan istrinya, seorang istri menghangatkan suaminya. Demikian pula di antara hikmah kenapa dianalogikan dengan libas, karena fungsi pakaian itu salah satu yang pokok adalah menghiasi. Kita pakai pakaian agar kita terhiasi. Kita tidak mungkin kemudian membiarkan badan kita atau tubuh kita tidak tertutup. Ya, tentu saja kalau kita kemudian sedang dalam kondisi carut marut begitu ya, maka kita akan tutupi dengan sesuatu yang menutupi kekurangan tersebut sehingga terlihat lebih rapi, lebih terhias dan seterusnya. Maka seorang suami terhadap istrinya, sekaligus seorang istri terhadap suaminya saling melengkapi, saling menutupi kekurangan, saling menghangatkan dengan kasih sayang, saling menghiasi satu sama lain. Itulah peran yang Allah Subhanahu wa taala samaratakan antara setiap pasangan suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Jangan sampai kemudian kita terjebak dalam bisikan syaitan ketika terjadi sesuatu kekeliruan paham atau beda sudut pandang, kemudian kita justru menjatuhkan pasangan kita. Jangan. Izinkan saya mengingatkan kepada kita semua di kesempatan singkat kali ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, "Inna iblisa nasaba arsyahu ala al-ma." Sesungguhnya iblis itu membangun singgasananya di atas lautan, di atas air. Fayab'atsu sarayah. Kemudian iblis mengutus syaitan, bala tentaranya, untuk menggoda dan menggelincirkan manusia. Kemudian iblis berkata kepada mereka, siapa di antara kalian
yang paling hebat godaan ketergelincirannya, maka dia akan menjadi yang terdekat denganku di singgasana ini. Maka mulailah semua syaitan masing-masing mendatangi manusia, menggelincirkan manusia, menggoda manusia, menjatuhkan mereka dalam jerembab dosa, dan seterusnya. Kemudian masing-masing dari mereka mendatangi iblis untuk laporan. Aku telah menggelincirkan fulan dalam dosa A. Yang lain lagi datang, aku telah menggelincirkan fulan dalam dosa B, dan begitu seterusnya. Ternyata iblis hanya berkomentar, biasa saja. Sana, lakukan lagi yang jauh lebih dahsyat. Itu biasa saja. Sana, goda lagi manusia, lebih dalam lagi. Sampai kemudian ada syaitan yang melaporkan, wahai iblis, aku menggoda manusia dengan cara tidak aku tinggalkan satu pasangan suami istri. Terus aku gelincirkan mereka sampai kemudian mereka berpisah dan bercerai. Ternyata iblis berkata, kamu ini baru yang hebat. Kemudian dia pun didekatkan di singgasandanya. Subhanallah. Rasulullah SAW menggambarkan kondisi ini untuk mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya. Ingat bahwa iblis dan bala tentaranya di kalangan para syaitan adalah yang paling berbahagia kalau setiap pasangan suami istri ketika mengalami miskomunikasi, misunderstanding dan semisalnya, kemudian berakhir dengan perceraian atau perpisahan. Itu yang menari kegirangan adalah syaitan. Yang menari kesenangan adalah iblis dan para pengikutnya. Maka jangan sampai kita terjebak di dalam kondisi seperti itu. Lalu bagaimana Ustadz caranya agar saya bisa menjaga keutuhan rumah tangga saya, menjaga stabilitas keharmonisan pasangan bersama saya? Jawabannya adalah yang pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah seperti doa. Doa adalah sebuah amalan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap seorang hamba banyak berdoa memohon hajatnya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepadanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, justru Allah marah kepadanya. Sombong sekali dia tidak meminta kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam beberapa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya bagi kalian. Pada surat Ghafir. Sementara dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di serangkaian ayat setelah ayat tentang siyam, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba. Maka langkah pertama adalah berdoa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, biasakanlah setiap pasangan suami istri untuk mengetahui, mendalami, mengevaluasi diri tentang setiap hak dan kewajiban masing-masing. Kalau pasangan suami istri cuek saja, dia bahkan inginnya apa yang menjadi haknya diberikan, sementara dia lupa kewajibannya untuk diberikan kepada pasangan, ya sampai kapanpun akan selalu terjadi egosentris setiap masing-masing pasangan suami istri. Apalagi mohon maaf, rekan-rekan sekalian, kita sekarang berada di zaman teknologi yang katanya serba canggih, serba cepat, serba instan, serba segalanya. Sangat mungkin seorang istri dari kejauhan tergelincir, berdampak negatif kepada suaminya, atau sebaliknya, seorang suami jauh dari istrinya, maka suaminya tergelincir, dan itu berdampak negatif bagi istrinya. Kenali lebih baik lagi hak dan kewajiban pasangan masing-masing.
Saya sebagai seorang istri, apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai seorang suami, apa yang harus saya lakukan? Tunaikan itu dengan baik. Seorang suami adalah pemimpin. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim." Seorang suami atau para laki-laki adalah pemimpin terhadap para istri. Ya. Seorang laki-laki berkewajiban untuk memimpin perjalanan rumah tangganya. Sebagaimana seorang laki-laki diperintahkan untuk bersikap baik kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap para istriku. Begitu kata Nabi SAW. Maka akhlak yang baik kepada para istri merupakan salah satu di antara kewajiban seorang suami yang menjadi hak istrinya. Demikian pula seorang suami memperhatikan bahwa wanita itu berbeda sejak awal penciptaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal mar'ata khuliqat min dhila'." Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tentu yang dimaksud di sini adalah Hawa, istri Nabi Adam alaihi wassalam. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa para wanita itu diciptakan dalam keadaan bengkok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata khuliqat min dhila'." Terima kasih. Sesungguhnya Jali. Pak, memang. Ya, selamat. Sesungguhnya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lah. Sesungguhnya bagian paling bengkok pada seorang wanita itu bagian atasnya. In dhahabta tuqimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi SAW, kondisi bengkok itu yang ada pada setiap wanita, kalau kau luruskan, kau akan mematahkannya. Tapi kalau kau biarkan, maka dia akan selalu bengkok. Lalu bagaimana? Kok dilematis sekali? Nabi berpesan, istausu bin nisa'i khaira. Berikan wasiat yang baik kepada para istri kalian. Subhanallah. Maka kewajiban seorang suami adalah untuk memberikan wasiat, nasihat terbaik bagi para istrinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk para suami untuk tidak mudah membenci istrinya. Di dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sekiranya kalian membenci sesuatu pada diri istri kalian, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak di sisi yang lain pada diri mereka para istri. Subhanallah. Jangan melihat dengan kacamata sempurna, karena siapapun di antara manusia tidak sempurna. Sebagaimana engkau wahai suami bukan seorang malaikat, maka begitu pula istrimu bukan bidadari. Kalau kita mau cari yang sempurna, ya bidadari. Di mana bidadari? Di surga, bukan di dunia. Ada saja kekurangan itu. Kalau bukan pada fisiknya, pada sebagian perilakunya, atau pada sebagian kebiasaannya, atau pada kondisi-kondisi tertentu, ya, spontanitas dan lain sebagainya, ada saja kurangnya. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan, la yafrak mu'minun mu'minatan in radhiya min kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kata Nabi SAW sebagai tuntunan bagi kita sebagai para suami istri, ya, kata Nabi SAW, jangan engkau wahai suami yang mukmin
membenci istri yang mukminah. Kata-kata suami dan istri dalam terjemah ini sebetulnya tambahan. Karena lafaz aslinya adalah la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Tapi maksudnya ini adalah konteks pasangan suami istri. Lalu kenapa diungkapkan mukmin dan mukminah? Karena ketika seorang suami masih memiliki iman, ketika seorang istri masih memiliki iman, maka pasti masih ada kebaikan pada mereka. Karenanya Rasulullah SAW berpesan, janganlah seorang laki-laki yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Selama masih ada iman, masih ada kebaikan di sana. Selama masih ada iman, masih ada kebaikan. Maka Nabi berpesan, janganlah seorang suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia membenci satu perangai pada istrinya, maka pasti dia akan meridhai perangai lain pada istrinya tersebut. Subhanallah. Maka seorang suami, selain berkewajiban untuk menjadi pemimpin di rumah tangganya, dia bukan sosok yang egois. Justru dia memperlakukan baik istrinya. Karena standarisasi kebaikan pada para suami adalah saat mereka berakhlak mulia kepada istrinya. Tadi Nabi bersabda, khairukum khairukum linisaihi. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Maka kalau yang tidak baik kepada istrinya, sungguhnya dia belum memiliki kebaikan sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan. Ya. Demikian pula bagi para istri, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah kunci kebaikan. Dan tidak mungkin ketakwaan dibangun kecuali di atas ilmu agama. Ketika kita belajar ilmu agama, niscaya kita akan mendapatkan raupan banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka seorang istri hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah seorang istri mengingat bahwa setelah ia menikah, ada pintu surga yang terbuka besar di hadapannya di jalan kepatuhannya kepada suami. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya boleh bagiku untuk memerintahkan seorang hamba sujud kepada sesama manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besarnya hak suami kepada istrinya itu. Hak untuk dihormati, hak untuk diperhatikan, hak untuk dilayani, hak untuk dimuliakan. Maka seorang istri hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari dua jalur sahabat sekaligus, dari jalur Abu Hurairah, dari jalur Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min haitsu abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluan dirinya, dan dia mematuhi suaminya, kelak di hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kehormatan, "Wahai wanita, silahkan kau masuk ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau suka." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka seorang istri senantiasa memuliakan suaminya, mematuhi suaminya pada setiap perintah dan arahan yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau arahan atau permintaan suami adalah kemaksiatan, maka silahkan untuk tidak mematuhi. Tapi kalau bukan kemaksiatan, selama masih mubah saja, sesuatu yang sekedar boleh, maka itu wajib untuk dipatuhi. Dan hendaklah setiap istri pandai berterima kasih kepada kebaikan suaminya. Di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang disampaikan dalam berbagai riwayat panjang,
hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uritun nar fa idza aktsara ahliha nisa." Aku diperlihatkan neraka, ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Yakfurna, mereka adalah para wanita yang terjatuh dalam kekufuran. Maka para sahabat wanita bertanya, yakfurna billahi ya Rasulullah, apakah maksudnya mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, duhai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, yakfurna al-ashir wa yukfirna al-la'n. Para wanita itu banyak terjatuh dalam kekufuran, tidak pandai berterima kasih kepada suami mereka. Dan mereka banyak mengumpat atau melaknat dengan lisan mereka. Subhanallah. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyatakan, tasaddaqna, ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Perbanyaklah sedekah oleh kalian. Karena sesungguhnya aku melihat mayoritas penghuni neraka adalah para wanita. Oleh sebab itu, hendaklah para wanita waspada terhadap hal ini. Intinya dari semua contoh yang diberikan tadi adalah bahwa masing-masing dari pasangan suami istri mengingat, menyadari dan melaksanakan setiap hak dan kewajibannya terhadap pasangannya. Maka insya Allah potensi penyesalan menikahi pasangan kita itu akan kecil. Ini yang kedua. Yang ketiga, dasarilah selalu langkah-langkah bersama pasangan hidup kita di rumah tangga didasari di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin, falyattaqillaha fin nisfil baqi." Apabila seorang hamba telah menikah, berarti telah tersempurnakan separuh agamanya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh lain yang tersisa. Subhanallah. Bertakwa kepada Allah pada separuh yang tersisa. Maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memang. Ya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa ketakwaan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan memudahkan urusan kita? Karenanya dahulu para ulama, orang-orang yang salih yang hidup di zaman sebelum kita, mereka saling mengingatkan satu sama lain, berpesan dalam surat-surat mereka satu sama lain di antara mereka. Di antara yang diingatkan adalah aslih ma bainaka wa bainallah, aslahallahu ma bainaka wa baina khalqih. Perbaiki hubungan antara dirimu dengan Allah, niscaya Allah yang akan menjamin kebaikan hubungan antara dirimu dengan sesama manusia. Allahu Akbar. Ya. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita yang muncul adalah rasa penyesalan. Aduh, kok susah banget ya ternyata menjalankan rumah tangga bersama fulan, keras kepala, begini, begitu. Kemudian berpikir, ganti saja, misalnya kita bisa saja ganti suami atau ganti istri. Subhanallah. Apakah seperti itu solusi yang diberikan? Padahal pernikahan adalah ibadah. Ibadah itu pasti dituntun dan pasti menghadirkan kebaikan. Kalau seandainya di sebuah pernikahan hanya akan ada keburukan, tidak mungkin Islam menjadikannya sebagai tuntunan. Tapi karena dalam pernikahan terdapat hikmah-hikmah yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan konsep indah dan sempurna pada pernikahan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita mengalami pernik-pernik, friksi-friksi kecil, mungkin istri kita sedang bad mood sehingga dia tidak memahami apa yang sedang kita perlukan, dia tidak peka dengan kondisi kita, bersabarlah. Sampaikan baik-baik, komunikasikan dengan lembut, hangat, penuh kasih sayang dan cinta. Demikian pula ketika suami sedang bad mood,
Maka istri harus pandai menjaga komunikasinya, menjaga sikapnya. Jangan sampai kemudian syaitan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencerai-beraikan di antara mereka. Rasulullah SAW mengingatkan, Inna iblis qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya iblis, syaitan, telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang itu salat menuju syaitan. Nggak mungkin, sudah nggak mungkin lagi. Di Jaziratul Arabiyah, orang salatnya itu untuk syaitan, itu sudah tidak mungkin. Maka syaitan sudah putus asa untuk hal tersebut. Dia tidak akan mungkin menggoda dalam hal itu. Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi syaitan mengadu domba di antara manusia agar satu sama lain di antara mereka tercerai-beraikan. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan penyesalan terhadap pernikahan, ya rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah kita sendiri. Sehingga, ya Allah, andai aku tidak menikah dengannya, andai aku tidak bersama dengannya. Subhanallah. Bersabarlah. Kata Nabi SAW, jika engkau tidak menyukai satu perangai padanya, niscaya engkau akan mendapatkan banyak perangai yang engkau ridhoi darinya. Karena tidak ada yang sempurna itu tadi. Tidak ada yang sempurna. Semuanya penuh dengan kekurangan, semuanya banyak kekhilafan. Maka coba komunikasikan dengan baik. Coba komunikasikan dengan baik. Ya, ungkapkan kata-kata kasih, kata-kata cinta kepada istri kita, kepada suami kita. Jangan hanya sekedar manis dulu menjelang pernikahan atau di awal pernikahan dan bulan madu saja. Begitu muncul anaknya semakin besar, sudah semakin dalam jurang pemisah di antara mereka. Jangan. Disebutkan bahwa dahulu Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah, berarti usia beliau itu sudah lebih dari 53 tahun. Dan ternyata di berbagai kesempatan Nabi SAW menjaga romantisme antara beliau dengan istri-istrinya. Bahkan Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, di dalam satu bab khusus, babus samari fil ilm, bab begadang dalam belajar ilmu, begadang untuk belajar ilmu agama. Ternyata hadis yang beliau bawakan adalah hadis di mana Nabi Muhammad SAW berbincang dengan istrinya di malam hari. Artinya seorang suami yang bercengkerama, berbincang dengan penuh cinta bersama istrinya, disamakan dengan seseorang yang sedang belajar ilmu agama. Baik. Menjaga romantisme pasangan suami istri itu baik, dianjurkan. Sampai-sampai boleh begadang dalam masalah itu. Dan ini bukan hanya berlaku pada istri tercinta Nabi, yaitu Aisyah saja. Berlaku bagi segenap istri-istri beliau. Maka seluruh istri Nabi SAW merasakan kasih sayang dan cinta. Karena disebutkan bahwa Nabi SAW dalam beberapa riwayat, beliau itu keliling setiap malam kepada istri-istri beliau, namun beliau bermalam di salah satu dari mereka secara bergiliran. Tapi Nabi SAW menjenguk, menjaga romantisme, berbincang, bercengkerama, memenuhi hak mereka sebagai para istri. Nah, bagaimana kalau kita ternyata istri baru satu saja sudah kerepotan? Jangan ya. Jaga keharmonisan itu. Jaga keharmonisan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bersama dengan pasangan hidup kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Maka bangun cinta kasih di antara kita bersama pasangan di atas ketakwaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, orang-orang yang saling berkasih sayang dahulu di dunia, nanti di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan, kecuali mereka yang menjalin cinta kasih di atas ketakwaan. Bentuk ketakwaan itu. Mohon kepada Allah agar menganugerahkan konsistensi ketakwaan kita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketakwaan itu tidak hanya sekedar sebagai penghias bibir semata,
tetapi menjadi implementasi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kurang lebih secara singkat bagaimana agar kita tidak masuk ke dalam perangkap syaitan untuk menyesali kebersamaan kita dengan pasangan hidup kita, tetapi terus berjuang menjaga keutuhan dan romantisme bersama keluarga kita, bersama pasangan hidup kita, di atas ilmu, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus menggapai jalan surga Allah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat terutama bagi diri kami sendiri dan juga kepada ikhwah sekalian. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita, dipersilahkan. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas materinya. Jazakumullah khair. Kita beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau ada yang bertanya langsung, dipersilakan raise hand. Sementara ini sudah ada pertanyaan di chat juga Ustaz. Saya coba bacakan Ustaz. Yang pertama, Bismillah, izin bertanya Ustadz, kenapa setan dianggap paling hebat jika bisa menyebabkan perceraian dibandingkan sekedar bisa menjerumuskan seseorang dalam melakukan dosa besar, sementara perceraian sendiri bukan merupakan sebuah dosa? Ya, berarti yang ditanyakan adalah hikmah. Wallahu ta'ala a'lam, di antara hikmah kenapa syaitan dianggap hebat oleh iblis akibat telah menceraikan sepasang suami istri, karena akan muncul dari perceraian biasanya adalah kebencian, dan kebencian adalah akar keburukan di antara manusia. Maksudnya kebencian adalah akar keburukan di antara manusia. Akibat sebuah kebencian, akibat sebuah kedengkian, kedongkolan, maka itu bisa berubah menjadi permusuhan, menjadi peperangan, dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua demikian, tidak setiap perceraian itu pasti begitu. Karenanya Islam mengatur bahwa jika semua alternatif solusi telah ditempuh, ternyata masih juga buntu, bisa saja ditempuh dengan cara bercerai. Ya, karena tidak masalah berada di satu level yang sama. Karenanya tidak setiap perceraian itu dosa. Sebagaimana sebagian perceraian ya dosa. Kapan perceraian menjadi dosa? Ya jika perceraian itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun hadis yang disebutkan misalnya, abghadul halali ilallahi talaq, yang paling dibenci di antara semua yang dihalalkan oleh Allah adalah perceraian. Ini hadis yang lemah. Meskipun mungkin sebagian maknanya benar. Karena sebuah perceraian itu akan menyebabkan keburukan. Tapi hadis dengan lafaz seperti itu lemah, dhaif. Karenanya Islam mengajarkan perceraian, ada fikih perceraian. Nah, jadi kembali kepada pertanyaannya tentang hikmah, Allah Ta'ala a'lam pastinya seperti apa, tapi di antara yang dijelaskan adalah bahwa perceraian yang tidak syar'i, ya, yang selalu berakar dari kebencian, maka pasti akan menimbulkan banyak sekali keburukan. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Jika salah satu pasangan, istri atau suami tidak sholat fardu, bolehkah meminta cerai darinya, Ustaz? Kalau pasangan tersebut sudah dinasihati, ya, kemudian bahkan sampai mengingkari kewajiban sholat, baru boleh. Makanya tadi saya sebutkan, jadikan perceraian itu sebagai solusi terakhir, treatment yang paling terakhir. Ya, kalau pasangan kita itu belum sholat fardu, maka kita tegur, kita nasihati dengan penuh kasih sayang, dengan cinta, ya, dengan hikmah, pilih momen yang tepat, pilih diksi kata-kata yang teduh di pendengaran, sejuk di dalam kalbu. Sampaikan, ingatkan, sayangku, aku ingin kita bersama-sama tidak hanya di dunia, tapi kita juga bersama di surga. Maka ayo kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah. Ketika datang waktu sholat, maka aku sholat, engkau juga sholat. Kita saling mendoakan satu sama lain. Ingatkan, jangan
Mas, kok nggak sholat sih mas? Nanti masuk neraka loh mas. Ya, cara-cara seperti itu hendaklah diperbaiki. Jadi komunikasikan dengan baik. Sebagaimana dahulu kita menikahinya, berpasangan dengannya, atas nama saling kasih sayang, maka wujudkan kasih sayang itu dengan memberikan nasihat kepada pasangan kita. Ya, jangan kemudian langsung berpikirnya langsung cerai begitu saja. Kecuali beliau meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib. Nah, ini bisa sampai kepada ranah zona keluar dari keislaman. Kalau seseorang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, ini bahaya. Maka perlu ada dialog lebih lanjut. Karena boleh jadi syubhat yang ada di pikirannya itu bisa sampai mengeluarkannya dari zona keislaman meskipun tidak mesti begitu. Tapi perlu diskusi lebih lanjut. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz. Ini beliau yang bertanya, ada pertanyaan lanjutan Ustaz, tapi berkaitan dengan sholat juga Ustaz. Jika dalam safar kita sholat fardu di pesawat, dalam fatwa kita dapati sholat fardu menghadap kiblat ketika di pesawat. Jika dahulu kita sholat fardu hanya mengikuti arah pesawat, apakah sah sholatnya Ustaz? Ini agak di luar tema. Iya. Iya. Sebetulnya menghadap kiblat adalah salah satu syarat. Ya. Syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Terutama adalah salat fardu. Maka yang benar bahwa ketika salat fardu, kita wajib untuk menghadap kiblat. Adapun yang sudah terjadi dahulu, ya, entah kapan waktu begitu, tapi kita lakukan karena tidak tahu, Wallahu ta'ala a'lam, ini masuk kepada pembahasan lain yang sebetulnya mengganggu keabsahan sholat. Maka para ulama secara umum terbagi menjadi dua. Di antara mereka ada yang menyatakan yang seperti itu wajib qadha. Wajib diganti, diqadha. Namun sebagian yang lain menyatakan tidak wajib diqadha karena waktunya sudah terlewat. Allahu ta'ala a'lam. Kami bersama para ulama yang berpendapat bahwa itu tidak wajib diqadha karena dilakukan karena ketidaktahuan, dengan alasan ketidaktahuan. Ya, kalau seseorang tidak tahu, maka itu menjadi uzur baginya, hendaklah ia memperbanyak taubat dan istighfar, dan setelah itu dia berupaya agar setiap kali melakukan sesuatu hendaklah dilakukan atas dasar ilmu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Yang berikutnya, bagaimana hukumnya jika istri meminta cerai karena suami mau ta'adud, sedangkan secara perekonomian kondisi masih belum mencukupi, Ustaz? Poligami, Ustaz. Iya, tidak dibenarkan seorang istri meminta perceraian kepada suaminya dengan alasan suaminya mau ta'addud. Ya, wajar kalau istri itu tidak siap, wajar. Tapi kalau kemudian dia mengancam dengan perceraian, maka ini tidak dibenarkan. Adapun kecukupan finansial dan lain sebagainya, maka ini menjadi ranahnya suami. Bukan istri yang menjustifikasi mampu atau tidak mampu. Ya, dikembalikan kepada suami, diingatkan, wahai suamiku, coba pastikan terlebih dahulu kemampuanmu untuk menafkahi dua istri sekaligus dan seterusnya. Ya, diingatkan. Tapi kalau ternyata insya Allah bisa sayang, insya Allah begini. Lalu bagaimana dengan ini? Dikomunikasikan dengan baik. Ya. Kalau kemudian tidak terima, seorang wanita tidak terima di madu, itu wajar. Itu logis, manusiawi. Tapi bukan berarti kemudian menghalangi suami ketika ia sudah berhajat untuk memiliki lebih dari satu istri. Ya. Adapun tentang kemampuan finansial dan lain sebagainya, maka bisa didiskusikan baik-baik, cukup dengan kepala dingin begitu ya. Bukan kemudian terjadi keributan dan lain sebagainya. Kemudian penting untuk kami sampaikan kepada siapa saja yang berniat untuk berpoligami, memang tidak diperlukan izin istri secara hukum syar'i. Tidak harus izin istri dan lain sebagainya, kecuali kalau konteksnya adalah yang berada di undang-undang negara kita, ya. Kalau mau istri lebih dari satu, maka ada persidangan yang membutuhkan persetujuan istri pertama, statement jelas dari lisannya dan lain sebagainya, atau kemudian surat pernyataan bermaterai dan seterusnya. Allahu a'lam. Ya, tetapi secara hukum syar'i memang bukan syarat
sahnya poligami mendapatkan izin dari istri, bukan syarat. Namun demikian, komunikasi yang baik akan menjadikan poligami ini indah. Orang yang sudah berkomunikasi dengan baik bersama istri pertamanya sebelum menikahi istri keduanya saja, belum tentu langgeng dan baik-baik saja tanpa masalah. Apalagi yang tidak dikomunikasikan dengan baik. Jadi kondisikan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Berpoligami itu memang rentan ketidaksetujuan istri pertama. Tapi itu sesuatu yang wajar. Maka ditanyakan kesiapan suami ketika dia akan berpoligami. Apakah dia sudah siap dengan semua konsekuensi tersebut, siap untuk menjadi pemimpin, bukan pemimpin yang melempem ketika didesak oleh pasangannya, kemudian dia menjadi tidak lagi memiliki tampuk kepemimpinan sebagai pemimpin rumah tangga. Wallahu ta'ala alam. Gimana, Khi? Ada 2 pertanyaan lagi di chat. Silakan, boleh. Bagaimana hukumnya jika suami istri LDR selama bertahun-tahun, lalu setelah pulang kembali, suami tersebut kondisinya sudah tidak bisa menafkahi lahir dan batin dikarenakan kondisi istri yang sakit. Saat ini suami istri sudah pisah rumah namun status masih dalam pernikahan. Kalau itu ditanyakan dengan kondisi aktual sekarang, maka dikembalikan kepada pasangan setiap suami istri tersebut. Apakah perjalanan rumah tangga jika dilanjutkan masih memungkinkan diraihnya hikmah pernikahan, adanya sakinah, mawaddah, rahmah, dan seterusnya, ataukah tidak? Termasuk apakah masing-masing dari suami istri bisa memberikan hak dan kewajiban pasangannya ataukah tidak. Jadi saya tidak bisa menjawab langsung hukumnya A atau hukumnya B atau hukumnya C. Tidak bisa. Sampai kemudian betul-betul kondisi aktual sekarang itu diketahui, misalnya istrinya sudah tidak bisa memberikan layanan kepada suaminya lahir dan batinnya karena sakit, misalnya begitu. Ya, berarti kembali kepada suami. Tapi kan di sini dibutuhkan keterangan yang valid begitu ya. Tidak kemudian hanya sekedar global saja, sakit itu sakit seperti apa ya, dan seterusnya. Demikian pula kepada si suami. Ya, kepada suami. Apalagi kalau kemudian nanti ada anak-anak dan lain sebagainya. Intinya perceraian itu ada tuntunannya. Tetapi perceraian bukan satu-satunya jalan keluar. Dia bisa menjadi sebuah solusi jika telah terpenuhi ketentuan syariat di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, satu lagi Ustaz. Bagaimanakah hukum mencium pasangan tanpa syahwat dalam keadaan punya wudu? Apakah menjadi batal wudunya Ustaz? Terdapat hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW mengkecup kening istrinya selepas beliau berwudu, kemudian beliau langsung lanjut menuju masjid dan tidak berwudu kembali. Sehingga para ulama menyatakan bahwa ciuman yang tidak diiringi dengan syahwat maka tidak membatalkan wudu. Ya, maka tidak membatalkan wudu selama memang tidak ada yang terjadi, terutama di, mohon maaf, lubang kemaluan, artinya tidak sampai keluar madhi dan seterusnya. Ya. Kalau sekedar mencium, apalagi mencium tangan saja, berpamitan ingin ke masjid dan lain sebagainya, insya Allah tidak sampai membatalkan wudu. Demikian wallahu ta'ala alam, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan kawan-kawan di Donggi Snoro ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita untuk istiqamah hingga akhir hayat kita kelak. Semoga Allah tutup hayat kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali bersama keluarga tercinta kita di dalam surga yang tertinggi bersanding dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya, semoga bermanfaat bagi
kita semua. Amin. Syukran Ustaz.